di Taiwan ini ada Mbak TKW tertipu hampir 600.000 NT, 300 juta ya, berdalih akan dinikahi oleh pengusaha. Untung ada polisi Taiwan, berikut cerita lengkapnya. Nah teman-teman semuanya, dan baru-baru ini ya ada berita nih dari Taiwan di mana seorang Mbak TKW asal Indonesia itu hampir saja ketipu oleh pacarnya ya, yang mengaku pacarnya 600.000 NT. Dia ke bank ngirim ke Indonesia uang 600.000 NT atau sekitar 300 juta ya. Nah, karena jumlah uang yang dikirim itu banyak, kemudian pihak bank itu melaporkan hal tersebut ke polisi ya untuk diselidiki, dan ternyata benar ini adalah penipuan. Dan langsung saja ke rekening bank yang dituju tadi, rekening banknya di-stop oleh polisi, oleh pihak bank dan kepolisian. Jadi uang tersebut tidak terkirim ke Indonesia dan bisa kembali ke mbaknya, dan kemudian mbaknya yang ada di bank tersebut dibawa ke kantor polisi ya untuk diinterogasi terkait kenapa dia kirim uang sebanyak itu. Dan ternyata pengakuannya ya dalam berita ini tidak disebutkan sih namanya siapa, tapi fotonya juga ada di sini nih. Jadi mbaknya itu mengaku akan dinikahi oleh seorang pengusaha kaya raya di Indonesia yang asetnya itu 3 miliar, dan mbaknya ini harus untuk biaya pernikahan, untuk biaya properti yang seharga 3 miliar yang dijanjikan ke mbaknya itu, mbaknya harus nge-DP 10% atau 600.000 NT ya, kalau dirupiahkan ya sekitar 300 jutaan. Nah setelah itu maka mbaknya nanti akan pulang ke Indonesia dan dinikahi oleh orang tersebut. Nah, karena polisi Taiwan paham ini adalah penipuan, ini adalah scam cinta, maka mbaknya diselamatkan dan dikasih tahu, dan akhirnya mbaknya juga sadar ya. Karena kenapa? Penipu ini awalnya juga sering mengincar orang Taiwan tapi sering gagal. Kemudian penipu ini mulai melancarkan aksinya ke PMI yang ya hidupnya aja sederhana gitu ya. Kalau biasanya tiap hari kita tahu penipuan hanya menyasar uang ratusan ribu sampai jutaan ya, sampai jutaan, ini udah mulai puluhan juta ya. Dan herannya juga mbaknya ini kok mau aja itu. Dan beruntungnya ya dia transfernya dari Taiwan. Kalau dia transfernya nggak dari Taiwan, kemungkinan uang itu juga akan hilang, dan nggak tahu bagaimana nasib mbaknya nanti, uang segitu banyak akan hilang ya. Dan memang hari-hari ini itu penipuan banyak banget ya yang mengatasnamakan dan menggunakan artis-artis TikTok, artis Facebook di Taiwan. Itu memang sangat banyak banget. Entah siapa pelakunya juga kita belum tahu, karena di Indonesia laporan susah banget ya. Seperti penipuan yang seperti ini, terus penipuan seperti dialami teman-teman, kirim uang terus nggak dikasih barangnya atau apa dan lain sebagainya, itu di Indonesia dilaporkan susah banget. Dan beberapa pelaku memang mereka itu ada di lapas ya, dan bekerja sama si sipir itu dari dulu sih sebenarnya. Dan ya itu tadi, penipu itu bersarang di Indonesia itu kayak nyaman dan aman gitu ya. Rata-rata memang dari Indonesia gitu ya, untuk menemui teman-teman TKI, teman-teman yang ada di Taiwan dan negara lainnya itu. So untuk teman-teman semuanya jangan mudah percaya, apalagi yang scam cinta seperti ini, bahaya banget ya. Ingatlah kasus scam ada lagi investasi seperti kasus Wawan CS yang korbannya luar biasa, bahkan sampai nyawa menghilang. So untuk teman-teman semuanya, ini tips untuk teman-teman semua yang ada di luar negeri ya, saat ini sedang bekerja. Jangan berharap ya, jangan berharap uang jatuh dari langit gitu. Kalau mau kaya ya bekerja, menabung. Kita tahu gaji kalian ibaratnya 7 juta sampai 10 juta lah. Jangan dihabiskan, 3 juta sepil untuk tabungan. Yang lainnya terserah mau dikasih keluarga dan makan kalian. Jangan berharap uang jatuh dari langit seperti ini ya. Itu tidak mungkin di saat-saat ini ya. Ada 1-2 orang, tapi ini tidak mungkin. Jangan berharap hal seperti itu. Kalau mau kaya ya bekerja gitu loh. Kalau mau cari jodoh ya yang seimbang gitu loh. Ya teman-teman semua, gini ya, kalau kita cari jodoh terlalu jelek ya, kita TKW, kemudian jodoh kita tuh pengusaha, kita bukan jadi istrinya, nanti kita jadi pembantunya gitu. Diperbantukan gitu. Jadi untuk teman-teman semua, kalau memang mencari cinta ya yang sepadan aja, biar hidupnya nanti lebih harmonis, lebih enak. Nah beruntungnya ya ini di Taiwan tuh kalau kita melakukan transaksi seperti ini, itu akan terdeteksi oleh pihak bank, dan pihak bank akan lapor segera ke polisi. Tidak seperti di Indonesia saat ini ya, banyak sekali yang tertipu ratusan juta, puluhan juta, pihak bank diam aja. Bahkan aplikasi bank di Indonesia itu juga heran ya. Semoga teman-teman yang di luar negeri tidak mengalami apa yang dialami Mbak ini, dan beruntung Mbak ini selamat dan uangnya berhasil diselamatkan juga. Terima kasih polisi Taiwan, terima kasih.
pihak Bank Taiwan, dan ini jadikan pelajaran untuk teman-teman. Share informasi seperti ini agar teman-teman kalian terhindar dari penipuan.